Mengapa Amerika dan entitas Yahudi secara brutal menyerang Iran? Akhirnya entitas Yahudi Zionis dan Amerika melakukan serangan brutal ke Iran pada hari Sabtu 28 Februari waktu setempat. Rudal-rudal kedua negara itu terus berjatuhan di negeri Persia. Media Iran akhirnya mengkonfirmasi wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khomeini. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, serangan brutal ini terjadi di tengah perundingan diplomatik yang buntu, di mana sejak 19 Februari yang lalu, Fir'aun tentara salib Trump memberi waktu ultimatum 10 hingga 15 hari kepada Iran untuk menyelesaikan kesepakatan dan awan perang mulai berkumpul di wilayah tersebut. Dua kelompok kapal Indo Angkatan Laut Amerika, USS Gerald R. Ford dan USS Abraham Lincoln telah mengambil posisi tempur di wilayah tersebut. Dalam suasana ancaman perang ini, Amerika menuntut agar Iran menyerahkan program nuklir dan rudalnya, seolah-olah mereka adalah raja bumi yang tidak seorang pun berani menolak. Utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengungkapkan kekecewaan Trump dengan mengatakan bahwa Trump terkejut bahwa Iran belum tunduk di hadapan kekuatan militer Amerika yang begitu besar. Kedua, serangan terhadap Iran ini adalah bagian dari rangkaian panjang di mana Amerika telah secara langsung menyerang Afghanistan, Irak, Suriah, Yaman, Iran, dan Gaza. Sementara negara-negara seperti Pakistan, Somalia, dan Libya juga tidak aman dari operasi militer Amerika, serangan pesawat tidak berawak, serangan udara, dan serangan darat lainnya. Jenderal Amerika dan mantan komandan NATO, Jenderal Wesley Clark, telah menyebutkan rencana Pentagon yang bertujuan untuk mengendalikan 7 negara Muslim, termasuk Lebanon, Suriah, Irak, Libya, Somalia, Sudan, dan Iran. Jadi pertanyaannya adalah, berapa lama kita akan terus menyaksikan satu persatu tanah Muslim jatuh di bawah dominasi Amerika dan umat Islam dibantai? Berpikir bahwa giliran kita tidak akan pernah tiba? Identitas, nasionalisme, dan garis perbatasan inilah yang telah menghancurkan persatuan kekuatan Muslim dan menjadikan kita mangsa yang begitu mudah bagi orang-orang kafir. Ketiga, serangan Amerika terhadap Afghanistan, Irak, dan negara-negara Muslim lainnya tidak mungkin terjadi tanpa dukungan praktis dari negara-negara Muslim regional dan keberadaan pangkalan militer Amerika di sana. Amerika mampu menginvasi Irak dengan dukungan negara-negara seperti Arab Saudi, Yordania, Kuwait, dan Qatar. Pakistan memainkan peran kunci dalam invasi Amerika ke Afghanistan. Untuk serangan terhadap Muslim Suriah, Amerika mendapatkan manfaat dari kerjasama rezim Iran. Bahkan dalam perang gabungan Amerika dan entitas Yahudi melawan Gaza, semua rezim Muslim regional berpihak pada Amerika dan entitas Yahudi. Dan sekarang para penguasa pengkhianat ini menjadi bagian dari apa yang disebut Dewan Perdamaian Trump, memperkuat pendudukan Amerika di Gaza. Jelas bahwa para penguasa negara-negara Muslim memainkan peran yang memalukan, hanya bertindak sebagai agen Amerika. Pada kenyataannya, jika bahkan satu negara seperti Pakistan, Turki, atau Mesir berpihak kepada Iran, kekuatan militer Amerika di kawasan itu akan terkubur di Selat Hormuz. Jika Pakistan menenggelamkan armada kapal Indo-Amerika dengan rudal hipersoniknya, tulang punggung Amerika akan patah. Terlepas dari semua sistem pertahanan mereka, armada Angkatan Laut Amerika pada kenyataannya tidak berdaya. Memang benar, penderitaan umat yang sebenarnya adalah para penguasanya yang pro-Amerika. Tanpa menghilangkannya, tidak akan terjadi perubahan pada kondisi umat. Keempat, Rasulullah SAW bersabda, Zimatul muslimin wahidatun wahum yadun ala man siwahum. Perjanjian perlindungan kaum muslimin adalah satu, dan mereka adalah satu tangan melawan yang lainnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW juga bersabda, Al-muslim akhul muslim, la yazlimuhu, wala yahzuluhu, wala yahkiruhu. Seorang muslim adalah saudara bagi seorang muslim lainnya. Dia tidak menindasnya, tidak meninggalkannya, dan tidak meremehkannya. Hadis riwayat Muslim. Terlepas dari perilaku tidak adil pemerintah Iran yang terus berlanjut terhadap umat Islam, Islam mewajibkan kita untuk bersatu demi membela tanah Muslim. Perintah Allah berada di atas kepentingan nasional dan perpecahan sektarian buatan. Jika Pakistan, Iran, dan Turki bersatu di bawah satu khilafah,
negara ini akan memiliki wilayah yang luas, populasi yang besar, sumber daya pertanian yang melimpah, cadangan energi yang besar, angkatan bersenjata yang kuat, kompleks industri militer yang kuat, pesawat terbang yang canggih, rudal dan sistem pertahanan udara serta senjata nuklir. Tidak ada negara kafir, bahkan Amerika sekalipun, yang berani menyerang negara seperti itu. Bahkan sebelum pasukannya dimobilisasi, entitas Yahudi Zionis akan lumpuh karena ketakutan. Sesungguhnya khilafah inilah yang akan memobilisasi pasukan muslim untuk jihad dan mengakhiri entitas Yahudi. Hal ini akan terjadi pada saat ahlul quwah atau militer memberikan dukungan kepada kelompok dakwah Islam ideologis yang meneladani metode dakwah Rasulullah SAW dan bertujuan untuk melanjutkan kehidupan Islam, untuk menegakkan khilafah, menyatukan kekuatan umat, memenuhi perintah Allah dan membalikkan situasi regional dan global saat ini menghadapi negara-negara kafir. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi bekal mereka di akhirat dan Allah akan memberikan mereka pahala sebagaimana kaum Ansor radhiyallahu alaihim yang memberikan baiat kepada Rasulullah SAW untuk pendirian negara Islam untuk yang pertama kalinya. Paham sampai di sini? Salam melek politik.